Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar bagaimana kalau pribadi saya tertutup. Bagaimana saya bisa menerima kepribadian unik saya sambil tetap mengembangkan kemampuan menjalin relasi. Jadi, pertanyaannya, bagaimana kalau saya memiliki kepribadian agak tertutup? Bagaimana saya bisa menerima kepribadian unik itu sambil tetap mengembangkan kemampuan menjalin relasi? Jawabannya adalah karena kepemimpinan seringkali melibatkan kerjasama dengan orang lain. Ini bisa saja menjadi sulit bagi orang yang mempunyai kepribadian tertutup yang akan mulai menjadi pemimpin. Namun, bukan berarti orang-orang dengan kepribadian yang tertutup tidak bisa memimpin. Banyak orang introvert atau kepribadian tertutup yang mampu memimpin dengan baik dalam semua industri, dalam semua bidang kehidupan. Kita tidak perlu menjadi pribadi ekstrovert untuk bisa memimpin orang lain. Namun, ada kalanya kita perlu bersikap lebih terbuka dari kecenderungan alami kita tersebut. Kita tidak perlu mengubah kepribadian untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Kita hanya itu akan membuat kita menjadi pribadi yang palsu. Jadilah diri kita yang terbaik dan fokuslah pada karunia dan maksimalkan kualitas terbaik dari temperamen kita. Misalnya, coba kita lihat temperamen introvert klasik, flegmatis dan melankolis. Jika kita seorang flegmatis, kerahkan kualitas itu untuk memberikan tim kita rasa aman dan stabilitas. Lalu ajak mereka untuk bekerja sama. Melankolis itu tersohor dengan kemampuan berpikir, kemampuan daya cipta, dan perhatiannya pada hal-hal detil. Jika kita seorang melankolis, maksimalkan semua kualitas itu dengan merencanakan dan menyusun strategi. Selain memanfaatkan kekuatan tersebut, kita perlu mengupayakan upaya yang cermat dan berkelanjutan untuk membina hubungan dengan sesama dengan melakukan ini. 1. Pahamilah pentingnya menjalin hubungan. Hanya segelintir hal yang lebih penting dalam hubungan pemimpin dan pengikut selain koneksi yang terbangun. Artinya, relasi itu penting dalam kepemimpinan. Nah, jika kita ingin membangun hubungan dengan orang lain, jangan lupakan betapa pentingnya itu. Upayakan itu tiap hari. Orang-orang tak akan peduli seberapa banyak yang kita tahu sebelum mereka tahu seberapa banyak kita peduli. Jadi, belajarlah untuk peduli pada orang lain. Lalu yang kedua, jalinlah hubungan dengan memanfaatkan kekuatan kita. Gunakan kekuatan kita untuk membina hubungan dengan orang-orang lain. Coba andalkan beberapa kualitas ketika kita bekerja, ketika kita bicara one on one atau
one by one, satu lawan satu atau dalam rapat. Misalnya, beberapa kualitas yang mungkin bisa kita gunakan adalah selera humor. Coba kita buat orang tertawa dan senang, bahkan nggak apa-apa kalau kita menceritakan beberapa hal konyol tentang diri kita di masa lalu. Mentertawakan diri sendiri itu sehat. Lalu tampillah dengan kesejatian kita, dengan jati diri kita sendiri. Jangan pernah menjadi meniru orang lain. Lalu tampil dengan kepercayaan diri. Puaslah dengan diri sendiri. Lalu coba berikan harapan untuk menyemangati semangat orang-orang. Lalu yang selanjutnya, tampil dengan sederhana. Jangan terlalu rumit kata-katanya supaya mudah dipahami. Kekuatan setiap kita memang beda-beda. Tetapi temukan dan manfaatkan jati diri kita untuk membina hubungan. Nah, coba perhatikan tipe kepribadian kita. Koleris itu adalah pemimpin yang paling alami. Flegmatis itu pemimpin yang paling setia. Melankolis, pemimpin yang paling berbakat. Sanguinis, pemimpin yang dicintai. Jadi, maksimalkan potensi sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Lalu lakukan yang ketiga, mintalah masukan dari pemimpin-pemimpin yang baik. Jika kita ingin belajar memaksimalkan kekuatan dan kualitas terbaik dari tipe kepribadian kita, mintalah masukan dari pemimpin-pemimpin baik lainnya. Orang-orang yang bukan pemimpin, orang-orang yang bukan komunikator, mungkin bisa menunjukkan saat-saat ketika kita gagal di dalam membangun koneksi. Tetapi ingat, hanya para pembangun hubungan yang handal yang bisa menjelaskan alasan di balik gagalnya kita. Dan hanya dengan menjadi diri sendiri serta membangun dari kekuatan-kekuatan kita, kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Salam untuk menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan tipe kepribadian kita dan sesuai dengan kekuatan kita. Salam sehat selalu juga dari saya, Mr. Sorchan.